Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Octavia dengan NIM 2216040037. Maka di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Vina Project Akuntansi Biaya soal pertama, yaitu kita bisa lihat di layar wordnya. Nanti di sini saya akan menjawab dua pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama jawaban pertama yaitu tentang buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Di soal itu ada departemen permintalan dan departemen penyesuaian. Jadi di sini kita buat skema dulu. Itu ada departemen permintalan untuk PDP awalnya. Dapat kita lihat dari soal sebesar 500 unit, lalu tingkat penyelesaiannya itu 100%, 3/4 dan 1/5. 3/4 dijadikan persenan sehingga besarnya menjadi 75%, serta 1/5 itu dijadikan 20%. Lalu produk masuk ke dalam proses PDP itu sebesar 9.100 unit, dan produk yang hilang akhir itu sebesar 300, dan produk rusak 200. Lalu produk dalam proses belum selesai 900 dengan tingkat penyelesaian 100%. Sepertiga sama dengan 33,3% dan 1/6 sama dengan 16,6%. Lalu pada tabel kedua itu ditransfer ke departemen penyelesaian, yang mana PDP awalnya yaitu 600 unit yang didapat dari soal dengan tingkat penyelesaian 100%. 2/3 sama dengan 66,6% dan 3/4 sama dengan 75%. Lalu produk yang selesai ditransfer dari departemen permintalan ke departemen penyelesaian sebesar 8.200. Jadi sisanya ada produk yang hilang awal yaitu 50 dan produk rusak yaitu 50. Produk dalam proses itu belum selesai 350 unit dengan tingkat penyelesaian 100%. 1/7 sama dengan 14,28% dan 2/5 yaitu 40% pada tabel ketiga, yaitu lalu barang yang ditransfer ke gudang sebesar 8.400, sebesar 8.350 merupakan produk langsung baik, sedangkan 50 sisanya produk rusak. Selanjutnya unit ekuivalen FIFO. Jadi kita masuk untuk mencari unit ekuivalen FIFO, yang mana rumusnya yaitu produk selesai ditransfer ditambah dalam kurung PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian tutup kurung dikurang dengan buka kurung PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaian ditutup kurung dikurang dengan produk hilang akhir, terus terakhir kita kurangi dengan produk rusak. Lalu kita cari departemen permintalan. Yang pertama itu BBL atau disebut juga dengan bahan baku langsung, itu 8.200. Angkanya dari produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian ditambah dengan dalam kurung 900 dikali dengan 100%. 900 itu merupakan PDP akhir di departemen permintalan. Lalu 100% itu tingkat penyelesaian di PDP akhir departemen permintalan. Lalu 500 dari PDP awal yang di departemen permintalan dikali dengan 100% yang tingkat penyelesaiannya di PDP awal, lalu ditambah dengan produk hilang akhir sebesar 300 didapat dari departemen permintalan ditambah dengan 200 itu produk rusak, itu di departemen permintalan. Yang pertama yaitu
unit ekuivalen yang kedua itu unit ekuivalen BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, yaitu sebesar 8.200 ditambah dengan dalam kurung 900 dikali dengan 33,3% dikurang dengan dalam kurung 500 dikali 75% tutup kurung ditambah dengan 300 ditambah 200, hasilnya yaitu 8.624,7. Yang terakhir yaitu unit ekuivalen BOP sebesar 8.200 ditambah dengan dalam kurung 900 dikali dengan 16,6% tutup kurung dikurang buka kurung 500 dikali 20% tutup kurung ditambah dengan 300 ditambah 200, maka hasilnya itu 8.749,4. Itu selanjutnya untuk unit ekuivalen FIFO yang di Departemen Penyelesaian produk selesai ditransfer ditambah dengan dalam kurung PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian tutup kurung dikurang dengan PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaian tutup kurung. Untuk Departemen Penyelesaian unit ekuivalen pertama yaitu unit ekuivalen BBL atau bahan baku langsung, yang mana besarnya 8.400 ditambah dengan 350 dikali dengan 100% dikurang dengan 600 kali 100% ditambah 260 ditambah dengan 50, maka hasilnya yaitu 8.150. 8.400 itu merupakan barang yang selesai ditransfer ke gudang atau barang jadinya, lalu 350 itu PDP akhir di Departemen Penyelesaian, lalu 100% tingkat penyelesaiannya di PDP akhir Departemen Penyelesaian, lalu 600 itu merupakan PDP awal yang di Departemen Penyelesaian dan 100% tingkat penyelesaiannya pada PDP awal di Departemen Penyelesaian. Lanjut, yang kedua yaitu unit ekuivalen BTKL atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 8.400 ditambah dengan 350 dikali 14,28% dikurang dengan 600 dikali dengan 66,6%, maka hasilnya yaitu 8.050,38. Selanjutnya unit ekuivalen yang ketiga yaitu unit ekuivalen BOP sebesar 8.400 ditambah dalam kurung 350 dikali 40% tutup kurung dikurang dalam kurung 600 dikali 75%, maka hasilnya 8.090. Lalu setelah kita mencari unit ekuivalennya berdasarkan departemen masing-masing, maka kita buat laporan harga pokok produknya. Itu yang pertama untuk departemen permintalan. Jadi pertama kita tulis dulu nama PT-nya, yaitu PT Garmen. Lalu laporan harga pokok produk departemen permintalan metode FIFO untuk bulan yang terakhir 30 Desember 2018. Untuk yang pertama yaitu data produksi, yang mana data produksi ini berisikan produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100%, 75% dan 20%. Ini dapat dilihat di PDP awal di Departemen Permintalan. Itu sebesar 500 unit, lalu produk masuk dalam proses itu berarti produk yang selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian.
sebesar 9.100 ditambahkan itu hasilnya 9.600. Lalu untuk produk yang selesai ditransfer ke departemen penyelesaian itu sebesar 8.200. Lalu produk hilang akhir 300. A produk perusahaan normal itu 200. Pada akhirnya yang terdapat dari soal sebesar 900. Hasilnya yaitu 9.600. Lanjut, maka hasil yang di bawah dengan yang di atas itu harus sama, sebesar 9.600. Lalu yang kedua itu biaya yang dibebankan ini berisi tentang yang pertama, biaya PDP awal. Lanjut itu yang kedua. Lalu kita masukkan yang kedua itu biaya yang dibebankan. Yang pertama itu ada biaya PDP awal sebesar 1.800.000. Itu total biayanya. Dapat dilihat dari soal di bagian harga pokok PDP awal yang mana itu ada biaya bahan baku langsung sebesar Rp645. Lalu BTKL sebesar Rp1.035. Lalu BOP itu Rp120. Nah itu jadi ditambahkan hasilnya menjadi 1.800. Lalu unit ekuivalennya kosong dan beban produksinya per unit ekuivalennya itu kosong. Lalu yang kedua itu ada biaya produksi yang periode ini yang mana itu ada ada bahan baku langsung, bahan tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini bahan baku langsung sebesar 18.200. Itu dapat dilihat dari tabel di soal pada beban produksi periode ini. Itu dimasukkan di bahan baku langsung sebesar 8.200. BTKL atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.875. Lalu biaya overhead pabrik itu 17.500. Lalu kita masukkan ke unit ekuivalennya sebesar bahan baku langsung itu 9.100. Itu didapat dari unit ekuivalen bahan baku langsung yang sudah kita cari tadi pada departemen permintalan. Lalu untuk selanjutnya ada unit ekuivalen BTKL atau bahan tenaga kerja langsung sebesar 8.624,7 dan biaya overhead pabrik sebesar 8.749,4. Nah, jadi di sini kita cari itu beban produksi per unit UE atau unit ekuivalennya. Nah, untuk bahan baku langsung itu 18.200 dibagi dengan 9.100, hasilnya 2. Lalu untuk BTKL itu 25.875 dibagi dengan 8.624,7, hasilnya 3. Lalu biaya overhead pabrik itu 17.500 dibagi dengan 8.749,4, hasilnya yaitu 2. Lalu kita totalkan biaya yang dibebankan itu seharga 18.200 ditambah dengan 25.875 ditambah dengan 17.500, maka hasilnya 63.375. Lalu di bagian beban produksi per unit ekuivalen itu kita tambahkan hasilnya. Itu dari 2 ditambah 3 ditambah 2, maka hasilnya 7. Selanjutnya itu bagian C. Itu ada
biaya perhitungan. Yang pertama itu biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Nah, jadi produk yang selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian itu sebesar 8.200 unit. Nah, biaya PDP awal yaitu yang senilai 500 unit. Nah, biaya PDP awalnya itu senilai 1.800. Itu dapat dilihat dari total biaya yang ada di biayanya yang dibebankan. Lalu tambahan biayanya itu ada BBL, BTKL, BOP. Nah, jadi yang pertama itu BBL, yang mana besarnya 500 unit dikali dengan 2 sama dengan 0. Nah, 500 unit itu dapatnya dari PDP awal. Lalu yang kedua yang dua nih dapatnya dari beban produksi per unit ekuivalen tadi yang sudah dicari tadi. Pada biaya dibebankan lalu hasilnya 0. Lalu yang BTKL 500 unit dikali dengan 25% dikali 3, maka hasilnya 375. Lalu BOP itu 500 unit dikali dengan 80% dikali dengan 2, maka hasilnya 800. Jadi ditotalkan menjadi 1.175. Lalu biaya produk untuk periode ini 8.200 dikurangkan dengan 500 unit. Maka 8.200 unit itu dapatnya itu selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Dari 500 unit ini PDP awalnya, lalu dikali dengan 7, yaitu total dari biaya beban produksi per unit UE tadi, maka hasilnya 53.900. Lalu itu ditotalkan semuanya sebanyak 1.800 ditambah dengan 1.175 ditambah dengan 53.900. Itu hasilnya biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan. Itu hasilnya 56.875. Lalu kita sesuaikan dengan adanya beberapa produk yang hilang akhir atau rusak. Nah, yang pertama biaya produk hilang akhir sebesar 300 unit dikali dengan 7 sama dengan 2.100. 300 unit itu merupakan besar produk yang hilang akhir, sedangkan yang 7 itu merupakan total dari beban produksi per unit yang sudah dicari poin biaya yang dibebankan tadi, maka hasilnya 2.100. Lalu biaya produk rusak normal sebesar 200 unit dikali dengan 7, maka harganya 1.400. Nah, ditotalkan hasilnya itu 3.500. Lalu kita jumlahkan hasil yang sebelum disesuaikan. Jadi dengan penyesuaiannya yang mana besarnya yaitu 56.875 ditambahkan dengan 3.500. Itu hasilnya 60.375. Itulah biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan. Lalu yang kedua itu ada biaya atas produk dalam proses akhir. Nah, tadi sudah dicari di awal, lalu ini dicari yang di akhir, yang mana BBL itu sebesar 900 unit dikali dengan 100% dikali dengan 2, maka hasilnya
1.800. 900 unit ini merupakan PDP akhirnya. 100% ini merupakan penyelesaian, sedangkan yang dua itu biaya yang dibebankan. Lalu yang kedua itu BTKL 900 unit dikali dengan 33,3% dikali dengan 3, maka hasilnya 899,1. Lalu BOP itu 900 unit dikali dengan 16,6% dikali dengan 2, maka hasilnya 298,8. Lalu kita totalkan, itu sebesar 2.997,9. Nah, lalu kita tambahkan C1 tambah C2 sama dengan 60.375 ditambah dengan 2.997,9. C1 ini dapatnya dari sini, C2 ini dapatnya ini. Maka hasilnya itu 63.372,9. Lalu yang kedua kita masukkan ke departemen penyelesaian. Nah, PT Garmen, laporan harga pokok produk Departemen Finishing Vivo untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, yang pertama itu untuk data produksi sama dengan Departemen Permintalan. Itu ada di PDP awal dengan tingkat penyelesaiannya itu 100%, 66,6%, dan 75%. Itu PDP awalnya sebesar 600 unit. Itu dapat dilihat di asal bagian PDP awal Departemen Penyelesaian. Lalu ada produk masuk dalam proses, itu seharga 8.200 unit. Nah, 8.200 unit ini merupakan lalu kita transfer ke produk selesai ditransfer ke Departemen Gudang sebesar 8.090 unit. Nah, 8.090 unit ini merupakan produk baik. Nah, lalu ada produk hilang awal sebesar 50 unit, produk hilang akhir itu 260 unit. Lalu dan ada produk hilang awal itu seharga 50. Produk hilang awal itu 50 unit dan produk rusak itu 50 unit dan produk hilang akhir itu 260 unit. Lalu ada PDP akhirnya yaitu dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 14,28%, dan 40% sebesar 350 unit. Lalu kita totalkan sama dengan 8.800. Nah, jadi jumlahnya yang di atas dengan yang di bawah itu harus sama dengan sebesar 8.800. Lalu bagian yang B lagi, itu biaya dibebankan. Biaya yang dibebankan untuk yang pertama itu ada PDP awal sebesar 4.730. Nah, itu didapat dari soal di bagian harga produk PDP awal di Departemen Permintalan itu sebesar 3.240 ditambah dengan 660 ditambah dengan 470 ditambah 360, maka hasilnya itu 4.730. Lalu yang kedua itu ada biaya produksi untuk periode ini. Itu ada biaya produk yang diterima dari Departemen Permintalan. Itu sebelum penyesuaian. Nah, jadi kita lihat dulu sebelum penyelesaian sebesar 60.375. Nah, itu dapat kita lihat dari biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian.
yang setelah disesuaikan pada Departemen Permintalan. Nah, lalu UE-nya sebesar 8.200. Itu didapat dari biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Lalu beban produksi per unit ekuivalennya yaitu 60.375 dibagi dengan 8.200, maka hasilnya itu 7,36. Lalu di sini ada biaya produk hilang awal itu ada 50, biaya produk rusak itu ada 50, lalu biaya produk hilang itu ada 260. Lalu biaya produk yang diterima dari Departemen Permintalan setelah penyesuaian itu sebesar 60.375. Lalu ada unit ekuivalennya itu ada 8.150. Lalu beban produksi per unit ekuivalennya itu 7.040. Lalu untuk BBL 16.300 didapat dari soal di bagian beban produksi di periode ini di Departemen Penyelesaian. Lalu pada unit ekuivalennya itu seharga 8.150. Itu dapat kita lihat dari hasil unit ekuivalen yang sudah kita cari tadi di Departemen Penyelesaian. Lalu hasilnya sama dengan 2. Lalu BTKL itu 24.150. Unit ekuivalennya itu sebesar 2,99. Lalu biaya BOP nya itu 16.170, pada unit ekuivalennya 8.090 dan hasilnya itu 1,99. Jadi kita totalkan biaya dibebankan itu dijumlahkan seharga 16.300 ditambah dengan 24.150 ditambah dengan 16.170, maka hasilnya itu 121.725. Lalu di bagian beban produksi per unit ekuivalennya itu maka ditambahkan 7,40 tambah 2 ditambah 2,99 ditambah dengan 1,99, maka hasilnya itu 14,38. Selanjutnya bagian C, biaya diperhitungkan. Itu ada yang pertama itu biaya produk yang ditransfer ke gudang sebesar 8.400 unit. Lalu kita ada biaya PDP awal sebesar 600 unit dan tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. Itu ada BBL seharga 600 unit dikali dengan 0 dikali dengan 2 itu sama dengan 0. Lalu BTKL 600 unit dikali dengan 33,3% dikali dengan 2,99, maka hasilnya 597,4. Pada BOP 600 unit dikali dengan 25% dikali dengan 1,99, maka hasilnya itu 2.985. Maka kita jumlahkan semuanya menjadi sebesar 3.582,4. Lalu ada biaya produk untuk produk saat ini itu ada 8.090 dikurang dengan 600 unit itu dalam kurung lalu kita kalikan dengan 14,38, maka hasilnya 107.706,2. Lalu biaya produk yang ditransfer ke departemen gudang itu seharga 116.018,6 unit. Yang kedua yaitu biaya atas produk dalam proses akhir sebesar 350 unit. Lalu itu ada biaya produk yang diterima dari Departemen Permintalan itu sebesar 350
dikalikan dengan 7,40, maka harganya dapatlah 2.590. Lalu ada BBL, itu seharga 350 unit dikali dengan 100% dikali dengan 2, hasilnya itu 700. Dan BTKL 350 unit dikali dengan 14,28% dikali dengan 2,99 sama dengan 149,44. Terakhir itu BOP, seharga 350 unit dikali dengan 400% dikali dengan 1,99 sama dengan 278,6. Lalu kita jumlahkan semuanya dari BBL, BTKL, dan BOP, maka hasilnya yaitu 1.128,04. Nah, lalu kita tambahkan C1 dan C2-nya. C1-nya sebesar 116.018,6 dan C2 itu 1.128,04. C1 dapatnya dari angka biaya produk yang ditransfer ke departemen gudang. Nah, maka hasilnya yaitu pada C2 itu dari biaya atas produk dalam proses akhir, maka hasilnya itu 117.146,64. Selanjutnya yaitu kita masukkan ke ayat jurnal. Yang pertama itu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Permintalan. Nah, untuk didebitkan itu persediaan barang dalam proses Departemen Permintalan sebesar 61.575 dan dikreditkan biaya BBL, biaya BTKL, dan biaya overhead. Biaya bahan baku langsung itu 8.200 dan biaya tenaga kerja langsung itu 25.875 dan biaya overhead pabrik itu 17.500. Biaya BBL, biaya BTKL, dan biaya overhead itu dikreditkan. Angkanya itu dari soal di bagian beban produksi periode ini itu dapat dilihat dari Departemen Permintalan, ada di soal. Lalu kita jumlahkan sehingga persediaan barang dalam proses Departemen Permintalan sebesar 61.575. Yang kedua itu ayat jurnal untuk mencatat transfer harga pokok dari Departemen Permintalan ke Departemen Penyelesaian. Didebitkan Departemen Penyelesaian didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian seharga 60.375 dan dikreditkan persediaan barang dalam proses Departemen Permintalan harga 60.375. Yang ketiga itu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Penyelesaian. Didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian itu 56.620. Lalu dikreditkan biaya bahan baku langsung seharga 16.300 dan biaya tenaga kerja langsung 24.150 dan biaya overhead pabrik 16.170. Yang terakhir yaitu yang keempat, kita cari ayat jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Didebitkan persediaan barang jadi itu 116.018,6. Lalu dikreditkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian itu seharga 116.018,6. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.